tidak bisa menyangka toh kapan turunnya hujan. Yang kalau kita tahu setiap yang ujinya pasti hujan. November, Oktober, Desember itu selalu hujan. Tapi tidak menjamin. Ini bulan apa? Februari, Januari pasti hujan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sikap kita? Apabila turun hujan, kita syukuri. Kita berdoa, Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Karena Allah telah berikan hujan kepada kita, kapanpun kita harus syukuri. Karena waktu kapan gitu, saya waktu masih almarhum, ketika tidak hujan berapa bulan, almarhum bilang kepada saya, Ustaz, ayo kita adakan sholat istisqa. Mohon supaya diturunkannya hujan. Ya. Sampai beliau datang kepada saya waktu sudah berapa bulan yang lalu belakang meminta kita untuk sholat istisqa supaya datangnya turun hujan. Ya Allah ini. Tapi kalau kita sudah berusaha tidak turun, ya Allah tidak belum menakdirkan. Apapun Allah yang sudah Allah takdirkan kepada kita, kita harus syukuri. Mudah-mudahan hujan yang datang kepada kita, baik di bulan apapun ini, kita syukuri dengan penuh kesabaran, dengan penuh dijalani dengan penuh keikhlasan. Jangan hujan mulu. Nanti kalau nggak ada hujan, nanti kita mengeluh tanaman mati, padi tidak berkembang, sehingga kita tidak makan. Oleh karena itu, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, kita harus syukuri. Ya. Nah, ilmunya Allah yang ketiga adalah kelahiran. Kita tak pernah mengetahui loh. Setiap yang melahirkan, mungkin ibu-ibu pernah USG, bapak-bapak mendampinginya, ketika dikontrol oleh dokter, anaknya apa Pak? Cewek. Tapi apa nyatanya pas hasil bisa jadi berubah menjadi cowok. Begitupun ketika di USG cowok bisa jadi berubah menjadi cewek. Karena apa? Karena itu semua merupakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ketahui. Lalu apa? Tugas kita menerima saja takdir yang Allah berikan, kita terima dengan penuh keikhlasan. Ya. Yang keempat adalah ilmunya Allah yang kita tidak ketahui. Kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu besok apa yang akan kita kerjakan. Benar nggak? Mungkin kita sudah punya planning. Oh, besok saya akan pergi ke Bogor. Ya, pergi berangkat ke Bogor jam 8. Tapi kita tidak ketahui ketika besok apa yang akan terjadi. Ya, mungkin bisa jadi kita kurang sehat, mungkin bisa jadi kita tidak bisa pergi. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita laksanakan untuk esok hari. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang menakdirkan. Allahu yurid wallahu bitakdir. Kita hanya berkeinginan, tapi Allah yang menakdirkan. Ya. Yang kelima apa? Ya. Tadi yang pertama, kita tidak tahu hari kiamat. Yang kedua, kita tidak tahu kapan turunnya hujan. Yang ketiga, kita tidak tahu apa kelahiran itu kita, laki atau perempuan. Yang keempat, kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok. Dan yang keempat, kita tidak tahu kapan ajal kita dan kapan kita dikuburkan. Betul? Ya, kita tidak tahu kapan ajal kita, kapan kita meninggal. Mungkin bisa jadi hari ini kita sehat, setelah kita pulang dari sini kita nggak tahu. Banyak kita mendengar cerita tidak dari yang kecil, yang tua, yang muda, yang kecil pun baru lahir bisa menjadi sudah tiada. Ya, anak muda pun lagi makan sudah tiada. Kita banyak mendengar berita-berita dan lain sebagainya. Lagi sehat baru aja ngobrol, ketika pulang sudah tiada. Oleh karena itu kita harus terima dengan lapang dada. Kita harus terima dengan penuh keikhlasan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dan kita tidak tahu di mana kita akan dikuburkan. Ya kan? Yang mana kiai ulama Syekh Jabir dilahirkan di mana? Ini mau di atas. Di mana? Di Madinah. Tapi apa? Dikuburkannya di Indonesia. Ya kan? Kiai Mbah Meng juga dilahirkan di Indonesia, tapi dikuburkan. Kita tidak tahu kapan meninggal dan kapan kita ditempatkan dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat kita dikuburkan. Oleh karena itu pada malam hari ini, tepatnya 40 malam harinya
almarhum Bapak Uju Sujana, mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa dijadikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijadikan takdir untuk kita bisa menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran. Wabil khusus kepada keluarga almarhum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hikmah yang keempat adalah hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Contohnya adalah keluarga almarhum Bapak Haji Uju Sujana adalah meminta kepada kita semua berkumpul di rumah almarhum untuk apa? Mendoakan. Artinya apa? Hubungan antara yang hidup dengan orang yang sudah tiada. Meminta apa? Meminta doa supaya apa? Supaya almarhum senantiasa diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang penuh indah, yang penuh dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, Yasin, tahlil, doa dan tahmid dan lain sebagainya, apa yang kita keluar dari lisan kita senantiasa dijadikan amal catatan ibadah kita, dan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan untuk khususnya kepada almarhum Bapak Uju Sujana senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan almarhum Bapak Uju mudah-mudahan senang di alam sana, senang melihat keluarganya. Kalau saya cerita Bapak Uju, sangat banyak sekali kebaikan yang beliau berikan kepada saya. Saya mungkin tidak bisa berdiri di sini tanpa adanya motivasi dari beliau, Bapak Uju. Banyak toh kebaikan yang beliau tanamkan kepada kita. Oleh karena itu usahakan ketika kita meninggal, ketika kita meninggal, orang yang mendengar kabar kita sudah tiada tersentuh hatinya, sedih, ditinggalkan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jangan ketika kita meninggal orang-orang tepuk tangan mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena sejatinya apa yang kita sedihkan, apa yang kita kenangkan, berarti orang tersebut mempunyai amal-amal yang baik dan merupakan amal-amal yang senantiasa disayangi oleh warga Jatayu ini khususnya. Amin ya Rabbal alamin. Yakin almarhum ahlul khair? Karena saya merasakan sendiri beliau betapa baik-baiknya kepada kita. Sehingga apa? Sehingga pada titik ini kita mungkin tanpa kita keluarkan air mata kita, tapi hati di dalam hati kita masih terngiang, masih terkenang oleh beliau, rasa sedih ditinggalkan. Tapi apa daya, kita hanya bisa bersabar. Mudah-mudahan dari kesabaran kita senantiasa almarhum senantiasa tersenyum melihat perkumpulan kita di rumah almarhum ini, menjadikan doa, menjadikan oleh-oleh buat almarhum di alam sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada almarhum. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa keluarga almarhum senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan ini semua menjadikan atau ditambahkannya nikmat takwa, ya takwa buat keluarga almarhum, senantiasa ketakwaannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita yang hadir di sini senantiasa tak lupa, saya memohon jangan lupa untuk selalu mendoakan almarhum, yang mudah-mudahan kebaikan almarhum senantiasa bisa kita jalani, khususnya kita di warga Jatayu ini dan dunia di tempat-tempat yang lain. Amin ya Rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.